Ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan soal kemerdekaan Indonesia. Bukan tentang siapa yang mengangkat senjata, tapi tentang siapa yang merawat mereka yang tertembak. Tahun 1945, Indonesia baru merdeka. Tapi di lapangan, pejuang berjatuhan setiap hari. Luka tembak tanpa penanganan medis di era itu membunuh lebih dari 60% korban. 60%. Artinya, dari 10 pejuang yang tertembak, 6 mati bukan karena peluru, tapi karena tidak ada dokter. Disinilah nama Ferdinand Lumban Tobing masuk ke dalam sejarah. Lahir 1899 di Sibolga, Sumatera Utara, Ferdinand adalah satu dari segelintir pribumi yang berhasil lulus dari Stovia, sekolah kedokteran tertinggi di Hindia Belanda. Di zaman itu, rasio dokter terhadap penduduk Indonesia menyentuh angka yang hampir tidak masuk akal. Satu dokter untuk lebih dari 100.000 jiwa. Dengan keahlian selangka itu, dia punya pilihan. Pilihan yang sangat menggiurkan. Pihak kolonial Belanda menawarkan posisi prestisius, fasilitas lengkap, gaji besar, aman. Dia menolak, bukan sekali, tapi sepenuhnya. Dengan alat yang tidak lengkap, di tengah ancaman serangan yang nyata, tanpa menerima 1 rupiah pun sebagai imbalan. Ratusan operasi darurat, ratusan nyawa yang diselamatkan bukan oleh senapan, tapi oleh sepasang tangan dokter. Inilah plot twist yang tidak diajarkan di banyak buku sejarah. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya dimenangkan oleh peluru, tapi oleh tangan-tangan seperti ini yang menorehkan kisah mereka sendiri di halaman sejarah. Ia dipertahankan juga oleh scalpel, yang dipegang oleh seseorang yang tahu persis berapa harga keahliannya, dan memilih tidak memasang harga itu sama sekali. Pada awal 1950-an, Ferdinand Lumban Tobing menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bukan karena dia meminta, tapi karena negara ini tahu siapa yang benar-benar hadir. Jadi lain kali kamu membaca soal revolusi Indonesia, ingat juga nama yang ada di belakang layar. Subscribe Data History untuk fakta berbasis data lainnya. Ingat, setiap data punya cerita.